Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Maria Lestari. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2023 Universitas Pakuan Bogor. Program Studi Pendidikan dan Bahasa Indonesia. Berikut ini adalah video pembelajaran uji kinerja yang saya lakukan di SMP Negeri 3 Cikarang Timur. Adapun materinya yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi dengan menggunakan model problem based learning. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat kekurangan, maka dari itu mohon perbaikan dan saran kritik dari para pendengar sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap semuanya untuk belajar? Siap. Baik. Sebelum kita belajar terlebih dahulu, kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Ya, Luis, silakan. Kita berdoa dulu. Ya, berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran. Ya, barangkali teman kalian ada yang tidak hadir dan tidak masuk. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hani kenapa Hani? Sakit. Terus siapa lagi? Yuris kenapa lagi? Sakit. Oke, ada lagi yang lain? Udah ada. Ya. Kita doakan teman kalian yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sehat dan bisa berkumpul kembali di kelas ini. Ya, kita doakan semuanya. Ya. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran apa kelasnya sudah bersih? Sudah rapi kan pakaian kalian? Sudah. Kenapa Luis tidak pakai kacu? Lupa. Ya. Tidak apa-apa ya. Nanti lain kali kalau pakai pakaian harus rapi. Sebelum materi kita akan menyanyikan dulu lagu nasional untuk menambah semangat kalian dalam belajar. Kita nyanyikan salah satu lagu nasional lagu wajib. Ya, silakan berdiri dulu. Indonesia menuju tanah air.
belajar bahasa Indonesia. Ya. Apa yang sebelum materi ini apa yang sudah kalian pelajari minggu-minggu yang kemarin? Apa? Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi. Apa lagi? Ayo, jenis-jenis puisi. Apa lagi? Puisi deskriptif, Bu. Iya, ada puisi deskriptif. Katanya terus apa lagi? Puisi naratif. Puisi naratif. Apa lagi? Puisi lirik. Nah, itu bahasan yang minggu kemarin sudah kita bahas. Ya. Minggu ini kita akan membahas suatu masih ada hubungannya dengan puisi. Karena di sini kita kalau kemarin unsur-unsur puisinya, sekarang kita mempelajari tentang unsur-unsur pembangun puisi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan tunjukkan dulu tujuan kita mempelajari unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama yaitu setelah menyimak video tentang pembacaan puisi, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur batin puisi. Ya, di dalamnya itu nanti ada unsur batin. Apa saja unsur batinnya? Terus yang kedua, kalian dapat menyajikan hasil diskusi tentang puisi yang sudah dianalisis. Jadi nanti puisinya itu dianalisis dan dipresentasikan. Tujuannya itu, kemudian manfaat yang didapat dari kita mempelajari puisi yaitu satu, dapat menuangkan perasaan, terus mengembangkan ide, kreativitas, kemudian gagasan, kritik, ya, kemarahan, hingga nasihat berbagai aspek kehidupan di sekitar kita, ya, seperti aspek sosial, aspek budaya, ekonomi, hingga politik. Hal ini mengasah kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Ini manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari puisi. Jadi kita bisa berekspresi. Nah, itu ya, dengan puisi kita bisa berekspresi. Nanti ketika setelah manfaat ini sudah kita dapatkan, ya, kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena puisi itu tidak harus di sekolah, tapi di manapun bisa. Baik, nanti penilaian yang akan Ibu ambil yaitu ada 3. Ya, penilaiannya yang satu adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian pengetahuan. Sikap, nah tadi sudah dinilai siapa yang berdoa serius, siapa yang menyanyikan serius tadi lagu nasional, itu penilaian sikap. Nah, kemudian ada penilaian keterampilan, keterampilannya dinilai juga dan dinilai pengetahuan. Selanjutnya yaitu kalian sudah diberikan linknya sama Ibu. Handphonenya? Silakan kalian melakukan pretest terlebih dahulu, dibuka linknya, dijawab pertanyaannya. Kasih waktu 3 menit, 5 menit. Nanti yang ada hubungannya dengan materi yang hari ini. Ada masalah? Nah, gimana? Berarti yang ada hubungannya dengan materi yang sekarang kalian kita bahas, ya, itu mengenai tes yang sekarang. Kalau sudah selesai langsung dikirim, ya, dikirim. Jadi kalau udah dikirim, nanti kelihatan siapa yang nilainya tinggi, siapa yang nilainya di bawah rata-rata. Ya. Sudah selesai, ya? Ya, soalnya cuma hanya 5. Ya. Nanti kita jadikan perbandingan di dalam post test. Baik. Kadang-kadang letakkan dulu handphonenya, semuanya selesai sudah. Handphonenya diletakkan dulu, disimpan dulu, ya. Kita ke langkah berikutnya, yaitu Ibu ada video pembelajaran tentang puisi. Nanti kalian disimak puisinya, ya. Kalian cermati, lihat yang membacakan puisinya, apa isi puisinya, ya. Silakan kamu cermati dulu.
menggambar kata yang sedih. Tadi di dalam puisi ini kamu sudah bisa merasakan, ya, bagaimana seorang penyair menyampaikan isi hatinya atau menyampaikan keluh kesahnya di dalam bentuk puisi. Nah, kira-kira apa puisi tadi? Yuk, apa coba yang kamu bisa ketahui dari puisi tersebut? Apa tadi? Yang ini, yang puisi apa judulnya tadi? Aku. Apa puisi aku itu apa? Perjuangan. Menjelaskan perjuangan. Siapa lagi? Apa lagi? Bertemakan semangat. Bertemakan semangat. Bagus. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Bertemakan semangat, perjuangan. Apa lagi yang ada ya setelah kamu simak tadi video tadi? Menimbulkan rasa tidak pantang menyerah. Betul, menimbulkan rasa tidak pantang menyerah. Nah, seperti tadi semangat, menimbulkan rasa tidak pantang menyerah, perjuangan, itu semua ada di unsur pembangun puisi. Ya. Nah, seperti yang tadi dicontohkan di dalam puisi itu ada ekspresi. Ada ekspresinya tidak? Ada. Bagaimana itu ekspresinya? Semangat. Semangat. Siapa lagi? Ekspresi yang didapat, yang diperhatikan tadi dari puisi tadi. Apa lagi ekspresinya? Keras, betul, keras. Apa lagi coba? Marah, betul, marah. Nah, itu. Apa lagi? Ada lagi dari ekspresi puisi yang tadi ditayangkan? Ekspresinya dari puisi tadi? Menegangkan, ya. Apa lagi? Kita aja. Ada lagi? Menegangkan, marah, kesal, terus perjuangan, ya. Kemudian ada nada lembutnya, ada kerasnya, ya. Nah, itu di dalam puisi. Kira-kira puisi ini tadi membicarakan tentang apa? Perjuangan seseorang, ya, perjuangan seseorang. Nah, tema dari puisi ini adalah perjuangan yang tadi yang sudah kalian saksikan di sini, ya. Jadi di dalam tayangan video tadi ada yang dikatakan unsur pembangun puisinya, ya. Unsur pembangun puisi itu kira-kira apa saja yang tadi kelihatan di sini? Ada temanya, terus rasa yang timbul di dalam puisi tadi rasanya bagaimana? Menginginkan kebebasan dari ikatan. Menginginkan kebebasan dari keterkaitan, ya, dari ikatan terusnya. Itu rasa yang kita perhatikan dari video tadi. Apalagi coba yuk yang kamu cermati dari video tersebut. Apalagi? Semangat yang menggebu. Semangat yang menggebu. Bagus, good. Apalagi? Coba perhatikan semangat yang Semangat menggebu. besar dan tekad yang kuat. Tekad yang kuat, semangat yang besar. Ya, bagus, ya. Nah, itu semua tergambar, tercerminkan di dalam puisi yang berjudul Aku. Ya. Jadi dengan melihat ekspresi dari seorang yang membacakan puisi, kita bisa merasakan ini puisi itu kemana nih, apa yang dirasakan oleh penyanyi itu seperti apa. Itu ya yang harus kalian cermati dari video tersebut, ya. Jadi ada apa tadi? Ada semangat, kemudian ada yang menegangkan, ya. Kemudian ada ekspresi dia marah, gitu kan, ya. Ada kan ekspresi seperti dia marah tadi tunjukkan dengan bagaimana tadi ekspresinya? Menunjuk, gitu kan, ya. Menunjuk kau, gitu kan. Nah, itu adalah sebuah ekspresi, menunjukkan sebuah ekspresi, ya. Jadi di situ kita bisa melihat apa nih yang unsur yang membangun puisi itu apa saja di situ. Ya, bisa dipahami? Baik. Untuk berikutnya, kalau kalian ibu sudah menayangkan tadi video yang barusan, sekarang kita bagi kelompok, ya. Bagi kelompok 4 kelompok, ya. 4 kelompok yang dibuatkan. Karena Hani tidak ada, berarti ada satu kelompok yang hanya 4 orang. Ya, silakan kelompok dulu. Ayo. Untuk lebih menarik dan karena kita temanya tentang puisi, jadi ibu bagikan kelompoknya itu berdasarkan sastrawan. Itu ada WS Hendra. Jadi ada
video yang Ibu tayangkan. Ya, silakan ketua kelompoknya ambil ke depan. Ya. Sebelum kalian isi, kalian tayangkan dulu videonya ya. Nanti kita dari video ini, kemudian kalian bisa mengerjakan di KPD yang sudah buat. Puisinya tentang doa ya. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termanu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingatmu penuh semua. Cahayamu panas suci, tiada di kelangsi. Tuhanku, aku yang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhan, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. 13 November 1940. Nah, setelah kalian menyaksikan video dari pembelajaran puisi arti doa, tertarik tidak? Tertarik. Nah, sekarang silakan LKPD-nya itu silakan kalian kerjakan secara bentuk karena di situ sudah dituliskan juga puisinya. Kalian kerjakan, kalian amati. Yang tadi video yang tadi ekspresinya itu seperti apa, adanya bagaimana, nah, itu bisa kalian lakukan. Beri waktu 10 menit. Sudah? Ya. Setelah menyimak video tadi, kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam bentuk LKPD, ya. Dengan tayangan video tadi lebih menarik ya. Iya. Tema, nah dari puisi tadi temanya apa? Lebih menarik pakai video ya? Lebih menarik. Rasanya lebih dapat ya. Tiga menit lagi. Sudah. Yuk, sudah. Baik. Kalau sudah, berarti sekarang apa? Ya, mempresentasikan hasil diskusi yang kalian kerjakan bersama kelompok. Kelompok Ismail, ada kelompok Aman dan Samadi. Di LKPD-nya ditulis ya nama kelompoknya siapa saja. Kelompok misalkan Wesendra, siapa aja namanya. Kelompok Ismail, siapa saja namanya. Kita presentasikan ya. Yang maju kelompok siapa dulu? Iya, kelompok Khairil Anwar. Kenalkan, saya Silpa Piani. Di sini saya
saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang puisi yang berjudul Doa. Pada puisi tersebut terdapat unsur intrinsik dari sebuah puisi, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Sebelum saya memaparkan hasil diskusi saya, terlebih dahulu saya akan membacakan puisi tersebut. Doa karya Chairil Anwar. Tuhanku dalam termamu, aku masih menyebut namamu. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Dari puisi tersebut terdapat tema. Temanya yaitu tentang ketuhanan. Hal ini dapat kita rasakan dari beberapa bukti. Contohnya, terdapat kata-kata yang digunakan yang sangat kental dengan kata-kata yang bermakna ketuhanan. Terdapat amanat. Amanat pada puisi tersebut yaitu mengajak pembaca agar menghayati hidupnya. Puisi yang bertemakan religius ini juga mengingatkan pembaca untuk selalu dekat dengan Sang Pencipta. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa bukti puisi doa itu? Temanya tentang Tuhanan. Bukti puisi doa dengan tema ketuhanan karena terdapat kata-kata yang sangat kental dengan ketuhanan. Contoh katanya yaitu, aku masih menyebut namamu, mengingat kau penuh seluruh, cahayamu panas suci. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak ada, itu cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ini sudah bagus ya presentasi yang Pak lakukan. Nanti kita ulang, kita bahas lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang akan presentasi, ya silakan berlian kelompok WS Rendra. Saya Billy Wisono sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu menentukan tema, rasa, nada, dan amanat dari puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan membacakan puisi Doa Chairil Anwar. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Dalam puisi tersebut ada tema, yaitu temanya adalah mengungkapkan tentang tema religius, filosofi atau ketuhanan. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi tersebut, yang kita membaca bisa menghayati hidup, karena sebagai seorang manusia kita tidak luput dari kesalahan. Dan itulah hasil diskusi dari kelompok saya yang kami presentasikan. Sebelum kami mengundurkan diri, ada yang mau dipertanyakan? Ya, silahkan yang mau bertanya. Satu ada satu. Apa pesan moral yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisi ini? Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisi tersebut adalah bahwa kita harus memiliki keyakinan, kesetiaan, dan ketulusan dalam berhubungan dengan Tuhan. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Apakah ada perumpamaan atau simbol tertentu yang digunakan dalam puisi ini? Ada beberapa perumpamaan atau simbol tertentu yang digunakan dalam puisi tersebut, yaitu cahayamu panas suci, tinggal kerlik lilin di dalam sunyi, aku hilang bentuk remuk, aku mengembara di negeri asing. Sekian dari kelompok saya WS Rendra. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian. Tepuk tangan dulu. Tidak ada yang ditanyakan? Kayaknya sudah cukup lengkap ya, jawaban dari kelompok WS Rendra. Oke, terima kasih untuk kelompok WS Rendra. Baik, dari dua kelompok perwakilan ya, dari dua kelompok tersebut kita bisa mengambil kesimpulan dari paparan setiap kelompok ya. Mungkin kelompok yang lain juga sama jawabannya ya. Nah, apa kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Jadi dari kelompok WS Rendra, kelompok Chairil Anwar, kemudian ada kelompok Sapardi, dan itu ada puisi yang harus kita pahami, kita hayati ya. Jadi dengan membacakan puisi dengan penuh penghayatan itu dapat mewakili ya perasaan dari penyanyi. Di situ kita bisa menemukan yang mana itu temanya apa, kemudian rasanya bagaimana, ya. Kemudian nadanya seperti apa. Nah, itu bisa kita temukan di dalam puisi tersebut ya. Nah, dari kedua kelompok yang tadi itu sudah bisa terwakili ya. Jadi apa yang ada di dalam puisi doa itu salah satunya itu adalah ekspresi dari si
penyair tentang hatinya, bagaimana dia pasrahkan hati jiwanya kepada Tuhan, ya. Nah, itu ada puisinya tentang semuanya. Dari sini kita bisa menggali, bisa melihat dan bisa merasakan, ya, dari puisi doa tersebut ada tema, ada amanatnya, ada rasa, dan ada nadanya. Itu ya, jadi bisa disimpulkan ya dari puisi yang sudah kita analisis itu ada tema, ada amanat, ada rasa, dan ada nada. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Dipahami semuanya, ya. Itu hasil dari presentasi dari kalian. Semuanya presentasinya luar biasa, bagus semuanya, ya. Nah, yang belum tampil juga karena ini perwakilan, jadi ibu pikir hampir jawabannya sama, ya, karena puisinya juga sama. Oke, baik. Selanjutnya, ibu ambil KPD-nya kalau juga sudah selesai. Terima kasih kalian sudah bersama-sama dengan baik. Oke, masih tak semangat? Kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Ya, berpola. Masih ingat ya? Pola itu pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5. Ya, ya, kita ice breaking dulu. Yuk. Kelihatan nih pada loyong, kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Hey, ulang lagi. Jalan. Tepuk 5 kali. Oke ya, selanjutnya ini tugas kelompok. Nanti ada tugas mandiri, yaitu tugas sendiri, ya. Sama di sini fisik, kalian menganalisis juga apa itu yang ada di dalam fisik tersebut, ya. Nah, nanti tugasnya itu minta kalian nanti kerjakan di atas ini dan kerjakan masing-masing. Ini adalah tugas yang ada hubungannya dengan yang tadi, ya. Nah, kita sudah pelajari tentang tema, rasa, dan nada, dan rasa. Ya, dalam rasa itu ada suasana. Itu kerjakannya di belakang saja, ya. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Make it out, make it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Make it out, make it out. Sudah selesai. Saya akan sesuai sesuainya dikumpulkan. Sudah selesai? Oke, selesai dikumpulkan sini. Yang sudah. Oke, terima kasih. Ya, oke. Jangan lupa namanya, ya. Ya, KPD untuk tugas individu sudah selesai dan sudah kita laksanakan. Baik, Ibu sekarang menyimpulkan, kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang unsur-unsur puisi, pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi yang sudah kita tayangkan tadi melalui video, ya. Melalui video kita sudah menayangkan unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu terdiri dari apa saja yang tadi? Tema. Ada tema, ada
unsur batin. Ya, unsur yang membangun puisi. Karena unsur batin itu tidak terlihat atau secara intrinsik. Tidak terlihat ya, karena hanya ada di dalam puisi tersebut. Kalau unsur pembangun puisi yang ada pembangunnya itu tadi ada tema, ada rasa, ada nada dan ada makna. Itu pembelajaran kita hari ini ya. Nah, dengan belajar puisi kita nanti bisa berekspresi ya. Kita bisa menuangkan apa yang kita inginkan, kita tuangkan ke dalam bentuk puisi ya. Karena puisi itu sesuatu yang menarik untuk dipelajari ya. Karena semua ekspresi, mau marah, mau senang, mau apalagi sedih, mau terharu, bahagia, itu bisa kamu ekspresikan ke dalam tulisan berbentuk puisi. Ya, itu ya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah kita sedang mempelajari membangun puisi. Apakah pelajaran puisi itu menarik? Menarik. Apakah pelajaran puisi itu kamu sukai? Suka. Apakah pelajarannya sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai tadi? Sesuai. Jadi Ibu merefleksikan, jadi pelajaran hari ini sudah sesuai, kemudian sudah kita pelajari dengan seksama dan menyenangkan. Itu dari pelajaran membangun unsur-unsur puisi. Jadi unsur puisi itu membangun puisi dengan secara intrinsik dan ada di dalam puisi. Ya, jadi pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Apakah tidak bosan belajar puisi? Tidak. Apalagi yang suka dengan pelajaran puisi itu sangat menyenangkan. Nah, baiklah anak-anak. Saya rasa pelajaran kita hari ini sampai di sini. Tapi ingat, ya, minggu depan kita akan pelajari materi berikutnya. Kalau ini sudah membangun unsur-unsur puisi, berarti minggu depan itu adalah menulis puisi. Ya, depannya kita belajar menulis puisi. Nah, menulis puisi gampang, kamu tinggal mengekspresikan semua keluh kesah kamu ke dalam bentuk puisi. Ya. Sebelumnya materinya sudah sampai selesai dari tadi sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan beres-beres. Ya, ya. Siapkan dulu. Silakan sebelum pulang kita berdoa dulu supaya menjalankan latihan selamat sampai tujuan. Ya. Sekarang mungkin doa dulu. Setelah doa kalian boleh pulang. Ya. Oke. Silakan nulis berdoa dulu sebelum pulang. Dalam doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Berdiri.